Perang di Ukraina memasuki fase baru yang semakin mengkhawatirkan. Di saat Amerika Serikat stop bantuan ke Kiev, Korea Utara memperkuat aliansinya dengan Rusia. Sebuah laporan menyebut puluhan ribu tentara tambahan dari Korut akan dikerahkan untuk membantu Rusia di garis depan. Tak ada pasokan senjata dari AS, Ukraina was-was Rusia bisa menyerang Kiev kapan saja. Ukraina seolah berada di ujung tanduk, terjepit antara serangan besar-besaran Rusia dan menyusutnya pasokan senjata dari sekutu mereka. Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir CNN, laporan intelijen dari pejabat Ukraina melaporkan, Korea Utara akan melipat gandakan jumlah tentaranya yang diterjunkan untuk membantu Rusia dalam perang di Ukraina. Mereka disebut berencana mengirimkan tambahan tentara sebanyak 25.000 hingga 30.000 personel. Pasukan Kim Jong-un ini diperkirakan akan tiba di Rusia dalam beberapa bulan mendatang, menambah 11.000 tentara yang telah dikerahkan pada November 2024 di Kursk. Sebelumnya, menurut pejabat barat, sekitar 4.000 dari tentara Korut itu telah gugur atau terluka dalam penugasan tersebut. Meski begitu, kerjasama militer Pyongyang dan Moskwa justru terus mengalami peningkatan sejak saat itu. Seorang pejabat intelijen barat mengonfirmasi perkiraan Ukraina soal jumlah tentara tambahan Korut yang akan dikerahkan. Penilaian dari pihak Ukraina menyebut, Kementerian Pertahanan Rusia diperkirakan dapat menyediakan segala perlengkapan, senjata, dan amunisi yang dibutuhkan pasukan Korut. Tujuannya adalah mengintegrasikan pasukan ini ke dalam unit tempur Rusia. Mereka diduga akan ditempatkan di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia dan mungkin dilibatkan dalam operasi ofensif berskala besar. Badan Intelijen Pertahanan Ukraina juga menemukan pesawat-pesawat militer Rusia sedang disiapkan untuk mengangkut personel dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan adanya persiapan logistik skala besar untuk memindahkan pasukan dari Korut melintasi Siberia ke wilayah Rusia. Jenny Town dari Stimson Center menyebut angka 30.000 terdengar tinggi namun tidak mustahil dan kemungkinan pasukan akan dikirim secara bertahap. Ia juga mencatat rumor bahwa jenderal Rusia telah memberikan pelatihan militer langsung di Korut. Bukti lain datang dari citra satelit dari Open Source Center yang menunjukkan kedatangan kapal dan aktivitas di pelabuhan Rusia serta bandara Sunan di Korut. Awalnya pada musim gugur 2024, Korut pertama kali mengirim 11.000 tentaranya ke Rusia secara diam-diam. Presiden Rusia Vladimir Putin baru mengonfirmasi pengerahan tersebut pada April 2025. Lalu pada Oktober 2024, tentara Korut terlihat menerima peralatan militer di Sergeyevka di Primorsky Krai. Sebulan kemudian, sebuah kapal kelas Ropucha yang mampu membawa 400 personel terlihat bersandar di pelabuhan Dunai. Kapal serupa kembali ke lokasi tersebut pada 18 Mei 2025. Citra satelit pada 4 Juni 2025 juga menunjukkan pesawat kargo IL-76 sedang meluncur di Bandara Sunan, jenis pesawat yang sama yang digunakan untuk pengerahan pasukan tahun lalu. Analis dari Open Source Center, Joe Barney, mengatakan pola transportasi pasukan Korut masih aktif dan bisa digunakan untuk pengerahan besar-besaran di masa mendatang. Senada, media Rusia juga menunjukkan semakin menguatnya integrasi militer Korut dan Rusia dengan sejumlah video yang menampilkan akomodasi pasukan Korut di Kursk serta pelatihan bersama. Ini menandai peningkatan interoperabilitas dan peran aktif Korut di medan tempur. Pada saat yang sama, Kepala Militer Ukraina Oleksandr Syrskyi mengungkap Rusia sedang mempersiapkan kemungkinan serangan besar dengan mengumpulkan 110.000 tentara di sekitar kota Pokrovsk. Di sisi lain, penasihat utama Putin Sergei Shoigu mengunjungi Pyongyang 2 kali dalam 2 minggu pada Juni 2025 atas perintah Putin. Selama kunjungan, ia mengumumkan akan mengirimkan 1.000 pencari ranjau dan 5.000 pekerja konstruksi militer Korut ke wilayah Kursk untuk membersihkan ranjau dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan NIS melaporkan Pyongyang telah mulai memilih personel untuk dikerahkan ke luar negeri paling cepat Juli atau Agustus 2025. Hal ini selaras dengan pernyataan Rusia yang mengumumkan pengiriman ribuan petugas Korut untuk mendukung upaya rekonstruksi. Namun, belum jelas apakah NIS mendukung penilaian Ukraina yang menyebutkan kemungkinan pengerahan hingga 30.000 tentara.
Investigasi CNN mengungkapkan Korut tidak hanya mengirimkan pasukan, tetapi juga senjata dan sistem artileri dalam jumlah besar ke Rusia. Intelijen Ukraina mencatat 82 serangan rudal balistik Korut, termasuk yang menewaskan 11 warga sipil di Pokros pada Januari 2024. Serangan meningkat pada Februari 2025, didukung dokumen latihan artileri Korut yang diterjemahkan ke Rusia, menandakan transfer teknologi. PBB melaporkan Korut telah mengirim 100 rudal dan 9 juta peluru ke Rusia, dengan 3.000 tentara juga dikirim awal tahun 2025. Janet Town menilai keterlibatan ini memberi Korut keunggulan strategis jangka panjang melalui semakin besarnya keterikatan militer dengan Moskwa. Melihat laporan ini, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov memperingatkan pemimpin Korut Kim Jong-un sedang mengambil risiko besar dengan mengirimkan banyak pasukan elit yang berpotensi melemahkan stabilitas dalam negerinya sendiri akibat tingginya korban. Di saat Rusia memperkuat pasukannya dengan bantuan Korut, AS yang menjadi sekutu Ukraina justru menghentikan sebagian pengiriman bantuan militer. Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Anna Kelly pada Selasa 1 Juli 2025 mengatakan keputusan ini diambil setelah tinjauan dari Departemen Pertahanan untuk mengutamakan kepentingan nasional AS. Media AS menyebut sistem pertahanan udara Patriot, artileri presisi, dan rudal Hellfire termasuk dalam daftar bantuan yang ditangguhkan. Menurut laporan Politico, penundaan pengiriman ini dilakukan terkait menipisnya stok amunisi militer AS. Akibatnya, menurut seorang pejabat AS, sejumlah pengiriman telah dibatalkan. Kondisi ini menjadi pukulan bagi Ukraina yang baru saja mengalami gelombang serangan rudal dan drone terbesar dari Rusia sejak awal perang. Pasalnya, Ukraina sangat bergantung pada bantuan militer AS yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh dukungan Eropa. Saat KTT NATO di Belanda, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta bantuan sistem pertahanan udara kepada Trump. Namun tanggapan Trump dinilai belum jelas. Merespons kabar penundaan bantuan ini, pada Rabu 2 Juli 2025, Zelensky menegaskan Kiev sedang mengklarifikasi seluruh rincian terkait pengiriman senjata yang tertunda. Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони і закордонних справ України, зокрема по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей. Sementara Kementerian Luar Negeri Ukraina memperingatkan penundaan ini hanya akan mendorong Rusia untuk melanjutkan agresinya, bukan mencari jalan damai. Kemlu Ukraina juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pertahanan udara di tengah hantaman ratusan rudal dan drone Rusia yang terus menggempur kota-kota Ukraina hampir setiap malam. Di samping itu, Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak AS. Mereka mengimbau agar publik tidak berspekulasi atas informasi yang belum lengkap. Kemhan Ukraina pun menegaskan jalan untuk mengakhiri perang adalah melalui tekanan internasional yang konsisten terhadap pihak agresor. Meski begitu, tak dipungkiri mandeknya penyaluran bantuan senjata dari AS membuat Ukraina khawatir. Kiev telah memperingatkan gangguan pengiriman bantuan senjata dan amunisi AS akan mendorong Rusia memperpanjang perang di Ukraina. Perang di Ukraina akan memasuki tahun keempat, sementara posisi Kiev saat ini mulai terjepit. Di satu sisi, Korut siap-siap mengirim 30.000 tentara tambahan ke Rusia untuk memperkuat kolaborasi militer dan bantuan senjata yang sudah berjalan. Sedangkan di saat yang sama, AS menghentikan sebagian bantuan militer untuk Ukraina dengan alasan kepentingan nasional. Ukraina semakin was-was karena kapan saja kekuatan penuh Rusia bisa saja meningkatkan serangan terhadap Kiev. Lantas, bagaimana Kiev akan menghadapi situasi ini? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.